Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai atau masih di hadis yang ke-7, hadis dari Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisa. 4 sifat yang jika ada pada seorang maka dia munafik tulen. Wa man kanat fi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan siapa yang pada dirinya ada salah satu sifat dari 4 sifat tersebut, maka pada dirinya ada sifat munafik sampai dia meninggalkannya. 4 sifat tersebut yakni idza tumina khan, jika dia diberi amanat dia khianat. Wa idza haddatsa kadzab, jika dia berbicara dia berdusta. Wa idza ahada wadar, jika ia berjanji dia melanggarnya. Wa idza khasama fajar, dan jika dia berseteru dia bersikap curang. Muttafaqun alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, ini 4 sifat munafik. Pertama, jika diberi amanat dia khianat. Nah, ini sudah kita bahas. Terakhir kita sampai yang kedua, wa idza haddatsa kadzab, jika bicara dia berdusta. Nah, di sini berbicara, jika dia berbicara maka ia berdusta. Yang seperti ini Syekh menjelaskan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dusta di sini umum, ya, mencakup dusta atau berbicara atas nama Allah, atas nama Rasulullah. Jadi dustanya umum nih, dusta atas nama manusia, atau mengabarkan dusta, atau dusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, kalau dusta atas nama Allah dan Rasulnya, ini dusta yang paling parah. Karena Nabi sudah mengancam siapa yang berdusta atas nama beliau dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya, ini berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alangkah banyaknya orang yang berdusta atas nama Nabi. Contohnya dengan apa? Menyebarkan hadis-hadis palsu, mengatasnamakan Nabi padahal Nabi tidak berkata demikian. Dan hadis-hadis palsu masih banyak tersebar di tengah masyarakat kita, Bapak ya. Kalau kita perhatikan, baik maknanya benar maupun salah. Maknanya benar, misalkan yang hadis yang sering kita dengar, an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ini hadis palsu, walaupun maknanya bisa jadi benar, dan benar insya Allah ya. Yang namanya kebersihan, suka kebersihan, ini sebagian dari iman, ya betul. Tapi kalau kita katakan ini adalah hadis Nabi, nah ini baru bermasalah, karena Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Begitu juga hadis yang masyhur di tengah kita, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini juga nggak dikatakan Nabi, ya. Maka nggak boleh kita katakan Nabi bersabda demikian. Ya, yang herannya kenapa Cina ya? Kan Nabi tinggal di Arab. Oh, suruh tuntutlah ilmu di negeri Cina, maksudnya bukan? Jauh. Apa ada Nabi di negeri Cina ketika itu? Kok suruh carilah ilmu, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ya, ini batil, Bapak ya. Atau hadis lain juga, ya terutama tentang kutaman-kutaman buah-buahan tertentu ya. Seperti makan buah semangka, katanya sebelum makan, kalau kita makan buah semangka, ini membersihkan usus dan semacamnya. Nggak ada Nabi begini Bapak ya. Kalau itu ucapan dokter mungkin,
Tapi jangan katakan itu ucapan Nabi. Dusta itu bukan perkara yang remeh. Dusta atas nama orang saja dosa besar, apalagi dusta atas nama Nabi. Karena Nabi sudah mengancam tadi, persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Maka nggak boleh kita sembarangan Nabi bersabda demikian, pada enggak. Atau seperti hadis yang tersebar di masyarakat kita juga, ucapan ini katanya Allah kepada Nabi, kepada malaikat Jibril, laula Muhammad ma khalaqtuk. Seandainya bukan karena Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakanmu, wahai Jibril. Laula Muhammad ma khalaqtu jannatan wala nara. Seandainya bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan surga dan neraka. Dan tidak aku ciptakan langit, tidak aku ciptakan bumi. Ini hadis palsu. Pertama, dusta atas nama Nabi. Kedua, maknanya pun batil. Sebab Allah tidak menciptakan langit bumi karena Nabi. Allah tidak menciptakan manusia karena Nabi Muhammad, enggak. Allah menciptakan kita tujuan untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, beribadah pada Allah. Adapun langit dan bumi, ia sama juga pada hakikatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit. Begitu juga bumi, ada 7 lapis. Perintahnya turun di antara langit dan bumi, agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha Kuasa dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Lihat tuh, Allah menciptakan langit 7 lapis langit, 7 lapis bumi, supaya kalian tahu Allah Maha Kuasa. Artinya Allah menciptakan semua itu untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kita sadar Allah Maha Kuasa, lalu kita pun beribadah padanya. Nah, ini tujuan atau sebab Allah menciptakan langit dan bumi, bukan karena Nabi Muhammad. Nah, pertama hadisnya batil, palsu. Kedua, maknanya pun batil. Maka nggak boleh kita menyampaikan hadis ini ke tengah-tengah masyarakat kita. Itu dosanya besar, Bapak ya. Menyampaikan hadis. Kita berdusta atas nama presiden. Dosa tidak? Bapak Presiden menyatakan demikian, padahal tidak. Dosa tidak? Dosa kan? Apalagi atas nama Nabi, dosanya lebih besar ya. Maka sebelum kita menyampaikan hadis, cek dan dicek dulu hadisnya benar tidak dari Nabi. Cek ada dalam kitab apa, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau kitab hadis yang ada. Kalaupun selain dalam Sahih Bukhari Muslim, nggak apa-apa sampaikan, hal itu sahih. Adapun selain Bukhari dan Muslim, jangan sampaikan. Cek dulu penilaian ulama, hadisnya sahih atau tidak. Kalau sahih, sampaikan. Kalau tidak sahih, jangan sampaikan. Karena kalau kita sampaikan, terancam hadis Nabi tadi, persiapkanlah tempat duduk di neraka ya. Maka jangan sembarangan kita menyampaikan hadis Nabi, karena konsekuensinya berat. Ancamannya sangat berat ya. Nah itu ya. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat di masyarakat kita, Bapak ya. Bermudah-mudahan dalam menyampaikan perkataan, lalu katanya ini Nabi bersabda. Contohnya, ada orang menyampaikan sebuah perkataan nih, man arada dunya fa'alai bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alai bil ilm, wa man aradahuma fa'alai bil ilm. Siapa yang ingin dunia, hendaknya dia mencarinya dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya mencarinya dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka carinya dengan ilmu. Ini ucapan Imam Syafi'i. Tapi anehnya ada sebagian orang ditulis di bawahnya HR Bukhari, hadits riwayat Bukhari. Ini bahaya sekali nih. Ini bukan ucapan Nabi, ini ucapan Imam Syafi'i. Maka kalau kita katakan ini ucapan Imam Syafi'i, katakan perkataan Imam Syafi'i, jangan katakan perkataan Nabi. Ya itu dosa ya. Walaupun tujuan orangnya mungkin baik. Saya menyampaikan ini supaya orang rajin belajar, supaya semangat taklim ya. Saya sampaikan hadis ini, saya sampaikan perkataan ini. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia, carilah dengan ilmu agama. Siapa yang cari kebahagiaan akhirat, carilah dengan ilmu agama.
siapa yang cari kebahagiaan dunia dan akhirat, carilah dengan ilmu agama. Saya sebarkan ini supaya orang-orang semangat taklim, semangat belajar. Ya, sebenarnya bagus kan? Tapi sayangnya dia menyandarkan ini kepada siapa? Nabi. Seandainya dia menyatakan berimam Syafi'i berkata demikian, nggak masalah. Nggak masalah, itu ucapan ulama dan maknanya pun benar, Bapak-Bapak ya. Kalau kita ingin bahagia di dunia dengan ilmu agama, bahagia di akhirat ilmu agama. Dunia dan akhirat ingin bahagia, carilah dengan ilmu agama. Maksudnya kita belajar plus mengamalkan. Kalau cuma belajar aja tidak mengamalkan, ya tidak akan bahagia ya. Walaupun di kepala kita hafal Al-Quran puluhan ribu hadis, kalau tidak mau mengamalkan, ya tidak akan bahagia. Bahkan orang seperti ini adalah orang yang pertama disiksa di neraka. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya ya. Jadi kalau kita ingin bahagia, carilah ilmu, setelah itu amalkan. Kalau bisa sampaikan, sampaikan. Nah ini kunci kebahagiaannya. Nah kita lanjut. Jadi sekali lagi, dusta yang dilarang dalam hadis, dusta yang tercela dalam hadis itu dusta dalam segala hal, termasuk dusta atas nama Allah dan dusta atas nama Rasulullah. Lalu kata Syekh, wa yashmalul haditha amma yukhbiru bihi minal waqa'il kulliyah wal juz'iyah, termasuk juga berbicara tentang segala sesuatu yang dia kabarkan berupa kejadian yang umum maupun khusus. Ya, artinya dustanya bisa umum, sifatnya umum atau khusus. Kalau umum ya misalkan di mana misalkan di Amerika sudah terjadi gempa tsunami, semuanya runtuh. Padahal Amerika Serikat masih ada. Ini umum. Atau khusus daerah tertentu saja. Misalnya di daerah mana, mungkin di Filipina, ibu kotanya Manila udah hilang, sudah ditelan tsunami, padahal enggak. Nah ini kejadian umum maupun khusus. Kalau kita dusta, berbicara tidak sesuai dengan kenyataan, namanya dusta, dan itu dosa besar ya. Jelas ya. Lalu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, faman kana hadza sya'nuhu faqad syarakal munafiqin fi akhassi sifatihim wa hiyal kadhibul ladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Siapa yang keadaannya seperti ini, maksudnya sering dusta ya, dusta atas nama orang lain, dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulullah, dusta mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, siapa yang keadaannya seperti ini, maka dia sudah ikut serta dengan orang-orang munafik dalam sifat khas, sifat paling khas pada diri mereka. Artinya orang-orang munafik punya sifat tidak? Punya sifat. Dan sifat paling khas, paling melekat pada diri mereka dusta. Ini sifat paling nonjol lah istilahnya. Sifat paling nonjol pada orang munafik adalah dusta. Maka kalau ada seorang mukmin yang berdusta, berarti sudah ikut orang munafik dalam ciri yang paling nonjol pada diri mereka, pada sifat yang paling nonjol pada diri mereka, yaitu kadzib, dusta. Yang mana Nabi telah bersabda tentang dusta, hati-hatilah kalian dari dusta, karena dusta akan mengantarkan kepada fujur, kejahatan ya, dan kejahatan akan mengantarkan ke neraka. Dan seseorang dusta dan menyengaja dusta hingga akhirnya dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah ini hati-hati nih. Nabi sudah mengingatkan, hati-hatilah dari dusta, jauhilah dusta, karena dusta akan mengantarkan pada kejahatan. Ini pasti nih. Kalau orang sudah biasa dusta, ujung-ujungnya berbuat jahat. Nah kalau sudah berbuat jahat, ujung-ujungnya ke mana? Neraka. Baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Neraka dunia di penjara mungkin ya. Neraka akhirat ya di neraka, dibakar. Dan kata Nabi, seseorang terus berdusta dan sengaja berdusta hingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.
Wah, kalau udah dicatat sebagai pendusta, repot. Ya, kalau di dunia saja Bapak ya, kita udah dianggap sama orang pendusta. Untuk membersihkan label seperti itu mudah tidak? Sulit kan? Orang udah dicap pendusta. Kita mau jujur, akhirnya dianggap bohong dia, dusta, bohong. Susah kan? Ini di dunia, apalagi di akhirat. Nggak bisa hilang itu. Istilahnya label dustanya nggak akan hilang. Ya, maka sebelum kita dicatat oleh Allah sebagai pendusta, maka jauhilah dusta. Bahkan bukan dusta saja, orang yang suka melanggar janji, ini juga di sini kan disebutkan, nanti di akhirat nanti juga diberikan bendera khusus. Maka dalam hadis Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi SAW sabda, yurfa'u li kulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Bagi setiap orang yang melanggar janji akan diberikan bendera panji khusus. Yuqal hadi ghadratu fulan, hadi ghadratu fulan. Akhirnya apa? Bendera ini diberikan bendera, lalu dikatakan inilah janji yang tidak ditepati si fulan. Inilah janji yang tidak ditepati si fulan. Diberikan bendera khusus. Tujuannya apa? Mempermalukan. Lihat ini ternyata di dunia dia banyak janji mengingkari, melanggarnya. Nah, itu dipermalukan itu. Nah, begitu pula pendusta. Nanti akan Allah permalukan di akhirat nanti. Nah, itu dusta Bapak ya. Lalu berikutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Wa man kana idza tumina 'alal amwal wal huquqi wal asrar khanaha wa lam yakum bi amanati fa inna imanu." Lalu kata Syekh, siapa yang diberikan amanah untuk menjaga harta, hak orang lain dan rahasia, lalu mengkhianatinya dan tidak menunaikan amanahnya, maka di mana keimanannya? Kalau ada orang yang diberi amanah untuk jaga harta nih, titip, nanti saya ambil kalau saya ini pulang dari perjalanan jauh, ternyata dia pinjamkan ke yang lain, bahkan dijual. Nah, ini seperti ini berarti tidak amanah kan? Atau diberikan amanah berupa hak-hak tertentu. Misalkan ada seorang mau pergi, saya titip uang ini berikan kepada fulan ya, saya mau bayar hutang tapi nggak ketemu, saya harus pergi sekarang. Dia nerima uangnya, harusnya ditunaikan kan? Tapi dia pakai dulu untuk bisnis atau untuk berobat dan semacamnya. Nah, yang seperti ini khianat, tidak amanah. Atau seorang yang jika diberi amanah berupa rahasia, dia bocorkan. Rahasia itu seperti apa? Rahasia itu seperti gini Bapak. Dalam hadis sebutkan, siapa yang berbicara, mengajakmu berbicara, lalu dia nengok, maka itu amanah, rahasia. Jadi artinya gini, kalau ada orang mendekati saya, dia nggak mau didengar orang lain, lalu ngobrol, setelah itu tandanya dia nggak ingin didengar kan? Nah, itu berarti pembicaraan dia namanya apa? Rahasia. Nggak boleh kita ceritakan ke yang lain-lain. Kadang-kadang kan disebutkan juga. Yang repotnya masyarakat kita kayak gitu. Oh, saya dengar dari si fulan begini, tapi rahasia ya, nggak usah ceritakan yang lain. Nanti yang itu ceritakan, yaudah, dia cerita ke temannya, saya dengar dari si fulan ada rahasia begini, tapi kamu jangan ceritakan yang lain ya, ini rahasia. Terus saja, akhirnya satu kampung dengar. Nah, ini namanya tidak amanah, itu namanya khianat. Nah, kata Syekh, orang yang diberi amanah menjaga harta, menjaga hak, menjaga rahasia, lalu dia khianati, dia bocorkan, dan tidak menunaikan amanahnya, maka di mana keimanannya? Dipertanyakan keimanannya. Wa aina haqiqat islami, dan di mana hakikat keislamannya? Dipertanyakan keislamannya. Nah, ini orang yang tidak menunaikan amanah. Lalu kata Syekh, wa kadzalika man yanqusul 'uhudal lati bainahu wa bainallah wal 'uhudal lati bainahu wa bainal khalq muttasifun bi sifatin khabithatin min sifatil munafiqin. Begitu pula orang yang melanggar janji antara dirinya dengan Allah dan melanggar janji antara dirinya dengan sesama manusia. Orang seperti ini disifati dengan sifat buruk, yaitu sifat orang-orang munafik. Ya, karena sifat munafik jika bicara dusta, kalau berjanji melanggarnya, mengingkarinya. Nah, ini orang yang melanggar janji ini antara dirinya dengan Allah. Contohnya apa janji antara dirinya dengan Allah? Nazar pertama. Ini yang paling nampak nazar. Ya Allah,
Saya bernazar, kalau misalkan anak saya sembuh dari penyakitnya, saya akan sedekahkan 2 juta untuk orang miskin. Anaknya sembuh ternyata. Ternyata dia tidak mau sedekahkan uang 2 juta. Padahal dia mampu. Berarti namanya apa ini? Pelanggar janji. Karena nazar ibaratnya janji dengan Allah. Dia sanggup tapi dia tidak tunaikan. Nah ini bahaya nih. Ini janji antara diri dengan Allah. Begitu janji antara dirinya dengan orang lain. Nah ini juga hati-hati. Makanya kalau kita tidak sanggup menunaikan janji, lebih baik jangan ngumbar janji. Nanti kalau saya terpilih, saya akan memakmurkan, membangun jalan jauh begini. Saya buka akses masyarakat, saya buka lapangan kerja untuk terpilih. Ternyata tidak. Nah ini jangan dianggap remeh. Di dunia mungkin sudah dijadikan bahan cemehan, apalagi di akhirat. Nah, maka jangan suka ngumbar janji, berat gitu. Ya, karena janji Bapak ada 2. Janji baik, janji buruk. Janji baik artinya kita berjanji kepada seorang tapi itu buruk. Nah, kalau kamu naik kelas, saya akan belikan kamu bir. Baik apa buruk ya? Ternyata anaknya naik kelas, harus tidak tunaikan janjinya? Jangan, haram, nggak boleh, haram ya. Nah, tapi kalau janjinya janji baik, nah kalau kamu naik kelas, saya atau bapak akan belikan kamu motor. Ternyata anaknya lulus. Janji kan? Berarti harus tunaikan. Loh, tapi saya nggak mampu. Kalau begitu siapa suruh kamu berjanji? Harusnya dari awal jangan berjanji. Karena kalau berjanji lalu tidak menepati, ini sifat orang munafik. Makanya kalau nggak mampu jangan ngumbar janji. Nanti kalau kamu naik, nanti kalau bapak punya uang, Iya nggak masalah. Kalau dikasih keterangan gitu nggak masalah. Nanti ya kalau misalkan, nah kalau kamu naik kelas dan bapak punya uang, nanti ayah akan beli, bapak akan belikan kamu motor. Nggak masalah gitu. Ya artinya kan sampai tunggu. iya sampai ada uang kan. Tapi kalau memang dia cuma umum nggak diberitahu kalau ada uang, pokoknya gini, kalau kamu naik kelas, bapak akan belikan kamu motor. Ternyata naik kelas, ini harus tunaikan nih. Kalau tidak dia munafik ya, dosa ya Bapak ya. Ini makanya penting sekali lagi, kalau kita memang tidak merasa tidak sanggup menunaikan janji kita, sebaiknya tidak usah berjanji, tidak usah mengumbar janji. Dan cuman biasanya orang mengumbar janji itu karena ada apa? Kepentingan ya. Kalau zaman sekarang kepentingan, nggak mungkin orang tuh tulus. Ini janji, saya janji akan begini. Biasanya ada kepentingan. Ya, kepentingan apalah kita tahu lah. Makanya perlu kita hindari ya, nggak usah ngumbar janji. Lalu berikutnya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga, wa kadzalika man la yatwarra'u an amwalil khalq wa huquqihim wa yaqtanimu furasaha wa yukhasimu fiha bil batil yuthbita batilan aw yadfa'u haqqan fa hadhihi sifat la takadu tajtami'u fi syakhsin wa ma'ahu minal imani ma yajzi aw yakfi fa innaha tunafiyal imana asyaddal munafat. Demikian pula orang yang tidak menjaga dirinya dari harta orang lain, artinya dia selalu berusaha ngambil harta orang lain. Demikian pula orang yang tidak menjaga dirinya dari harta orang lain dan juga hak mereka, bahkan dia mencari peluang untuk mengambil harta atau hak mereka, dan dia juga berdebat untuk merebut itu, berdebat dengan cara batil untuk menetapkan kebatilan dan menolak hak orang lain. Maka sifat ini, kalau ada sifat seperti ini, hampir-hampir tidak terkumpul pada seseorang dalam keadaan iman cukup ada pada dirinya. Artinya gini, kalau sifat ini benar-benar ada pada seseorang, iman itu sebetulnya tidak cukup ada pada dirinya. Artinya iman seakan-akan hilang pada dirinya. Kalau ada orang yang tadi tidak menjaga diri dari harta orang lain, artinya suka ambil harta orang lain, hak orang lain, bahkan dia selalu mencari peluang bagaimana caranya ambil hak orang lain. Nah, bahkan dia berani berdebat untuk apa? Ngambil harta orang lain. Dia kerahkan mungkin pengacara. Nah, orang seperti ini kalau punya sifat seperti ini, hampir-hampir tidak ada pada dirinya iman yang cukup. Karena apa? Sifatnya benar-benar buruk, sifat orang munafik.
Kenapa? Karena yang seperti ini benar-benar menafikan iman. Perbuatan tadi benar-benar bisa menghilangkan iman. Benar-benar menafikan iman. Walaupun tidak sampai hilang Bapak ya, tapi hampir-hampir hilang. Nah, yang seperti ini bahaya nih. Ada orang-orang tertentu suka begitu. Bahkan saya lihat tadi di berita, wallahu a'lam atau tidak, di sebuah daerah itu ada seorang katanya pegawai di sebuah instansi, bekerja selama 20 tahun, gajinya 1,2, 20 tahun. Padahal katanya sebenarnya 3 juta berapa. Benar ya? Itu benar ya? Oh, saya pikir itu cuma isu. Benar itu ya? Nah, udzubillah. Jadi selama 20 tahun berarti 1,8 ditilap sama ya kapan itu ya? Pokoknya administrasi. Pertanggungjawabannya berat. 20 tahun Bapak. Gara-gara Twitter. Iya. Ditanya sama kawan-kawan Bapak. Oh, maksudnya yang gajinya ini, Bapak yang punya gaji ini? Ya, kan ditanya sama anak. Kemudian diperiksa sama anak itu. Kasihan. Bisa sama rumah sakit lain. Iya. Ya, itu. Iya, kalau yang diambil hartanya ya mungkin dia dapat balasnya di akhirat. Yang kasihan justru yang ngambil, yang nilapnya ini sebenarnya. 20 tahun. Iya, 20 tahun ngeri Bapak itu loh. Gak kebayang saya itu 20 tahun. Kalau 2 bulan masih mending, 20 tahun. 1,8. Masih bisa diganti ya. 1,8 kali 20 tahun setiap bulan. Udah Allah, astagfirullah. Ada. Ngeri ini. Nih orang seperti ini dikhawatirkan imannya hilang kalau kata Syekh. Dia berusaha ngambil hak orang lain dan mencari-cari peluang untuk ngambil. Bahkan kadang berani berdebat, enggak, mana yang saya nggak ngambil apa-apa kok, padahal dia udah ngambil. Nah, bersumpah kadang dengan nama Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, jelas apa ya? Ini bisa menghilangkan iman. Kita tidak katakan hilang imannya, enggak. Karena ini artinya ini tetap bukan perkara yang membatalkan iman. Beda dengan syirik. Kalau syirik bisa menghilangkan iman, tapi kalau ini tidak menghilangkan iman, cuma khawatir imannya jadi hampir habis istilahnya gitu loh. Karena ini sifat paling khas orang-orang munafik. Ya, jelas ya. Lalu kita lanjut keterangan dari Syekh di sini. Wa'lam anna min usuli ahli sunnati wal jamaah annahu qad yajtami'u fil 'abdi khisali khairin wa khisali syarr wa khisalu imanin wa khisali kufrin aw nifaq wa yastahiqqu min ats-thawabi wal 'iqab bihasabi ma qama bihi min mujibati dzalik wa qad dalla 'ala hadzal asl nususun katsiratun minal kitabi was sunnah fayajibul 'amalu bi kulli nususi wa tasdiquha kulliha. Kata Syekh, ketahuilah termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah, termasuk akidah ahlus sunnah wal jamaah, yakni pada seseorang hamba kadang terkumpul sifat baik, sifat buruk, sifat iman, sifat kafir, atau sifat munafik. Ini prinsip ahlus sunnah wal jamaah ya. Artinya pada seorang kadang ada sifat baik, sifat buruk. Iya tidak? Ya kan? Ada sifat iman, sifat kafir. Betul tidak? Sifat iman contohnya apa? Jujur. Sifat kafir apa? Khianat, ya kan? Sifat munafik khianat. Pada diri seorang ada sifat khianat, tapi dia juga jujur misalkan ini. Mungkin nggak? Atau gini, dia punya sifat sayang, tapi khianat juga. Walaupun kayaknya nggak mungkin ya. Atau gini lah, dia sayang plus dusta lah gitu lah. Nah, ini kan sifat sayang, sifat orang beriman, dusta, sifat orang munafik, orang kafir kan? Bisa aja terkumpul pada satu orang kan? Ya tidak? Nah, yang seperti ini kata Syekh, orang tadi berhak mendapatkan pahala atau hukuman tergantung sebab yang ada pada dirinya tersebut. Artinya kalau dia melakukan dusta, berarti berhak dapat hukuman. Kalau dia sayang, berhak dapat pahala. Dan prinsip ini ditunjukkan oleh nas yang banyak, ayat Al-Quran dan Sunnah, maka wajib beramal dengan semua nas tadi dan membenarkan semuanya. Artinya begini Bapak ya, perlu kita ketahui prinsip Ahlus Sunnah, pada diri seorang ada sifat, kadang ada sifat iman, sifat kafir, makanya dia masih dianggap muslim. Beda nanti dengan Khawarij. Khawarij kalau ada sifat kafir satu, berarti dia langsung kafir. Makanya orang Khawarij ini, kalau misalkan ada orang ketahuan berdusta, langsung kafir. Kalau Ahlus Sunnah kan enggak. Kalau ada orang dusta, dusta sifat mukmin apa sifat kafir? Kafir kan? Nah,
sayang sifat beriman. Pada diri orang ini ada sifat kafir, sifat beriman, maka dia tetap beriman. Mungkin aja terjadi kan? Kecuali kalau pada dirinya ada perbuatan yang memang bisa melenyapkan iman, contohnya syirik. Ini jelas hilang imannya. Tapi kalau ada sifat saja, baru sifat orang kafir, sifat orang muslim pada diri seorang, enggak otomatis dia keluar dari Islam. Nah, ini adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, beda dengan Khawarij. Setiap ada sifat orang kafir pada seorang, ini kafir. Menyaksikan ada orang dusta, ini kafir. Ada orang melanggar janji, kafir. Ada orang khianat, kafir. Akhirnya semua orang di dunia seakan-akan kafir. Nah, ini orang Khawarij, dan insya Allah akan kita membahas tentang Khawarij pada pertemuan berikutnya, karena Syekh akan menyinggung tentang Khawarij di sini ya. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.